Puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti acara ini tetap dalam lindungan Tuhan, baik-baik dan sehat-sehat saja sampai hari ini, sebab kita tidak punya perlindungan yang lain selain hanya di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam menghadapi pandemi yang semakin hari semakin parah ini, ada dua dampak yang kita lihat. Dampak yang pertama yaitu menjadikan orang semakin egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu dengan yang lain. Atau dampak yang kedua, membuat orang saling membantu, saling mengerti, saling menghargai, bahkan saling menopang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah saling menghargai. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, terdiri dari beberapa agama. Tetapi saya percaya bahwa perbedaan itu bukan memisahkan, tetapi perbedaan itu saya harapkan dapat mempersatukan sehingga kita menjadi rukun bersama. Kita akan baca ayat yang pertama yaitu di dalam Roma 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Roma 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita menghargai satu dengan yang lain, tanpa kita menyingkirkan keegoisan kita, maka kita tidak merasakan kerukunan. Di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi pada dasarnya kita dituntut oleh Tuhan untuk saling mengasihi sehingga tercipta kerukunan. Mengapa ada banyak yang tidak rukun, ada banyak orang yang mengalami perpecahan-perpecahan karena mereka tidak mengalami kerukunan. Yang pertama yang harus kita tahu yaitu di ayat yang ke-7. Saya akan yang ke-7 dulu. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu akan yang lain. Tentunya di antara kita ada banyak perbedaan agama, perbedaan suku, tetapi Tuhan mau kita menerima satu dengan yang lain. Saat ini saya akan menyaksikan suatu peristiwa yang membuat saya kagum dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kemarin salah satu dari jemaat kami ada yang meninggal. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa pada zaman pandemi seperti sekarang ini, kalau ada yang meninggal, maka akan sulit untuk mencari orang yang dapat menata upacara. Sebab apa? Sebab mereka takut. Ya, itu tidak salah. Bahwa hamba-hamba Tuhan sekarang merasa bahwa terbeban kalau harus upacara kematian. Mereka masih berpikir matinya karena apa? Karena corona, karena apa? Mereka masih bertanya-tanya. Demikian juga saya kemarin sebagai hamba Tuhan perempuan, saya merasa terbeban. Saya tahu bahwa jemaat saya ini tidak kena corona. Dia meninggal karena satu penyakit. Tetapi jemaat yang meninggal ini itu adalah jemaat yang baru dibaptis,
dia baru kenal Tuhan, dia baru mengiringi Yesus. Baru saja 2 bulan belakangan ini dia mengambil keputusan untuk dibaptis. Nah, keluarganya adalah keluarga yang non-Kristen. Saya bingung. Saya mengatakan ini pakai upacara apa? Saya serahkan bahwa saya harus bijak, saya harus menerima satu dengan yang lain. Apapun keputusannya, saya harus berusaha untuk menerima. Nah, ternyata saya sebagai hamba Tuhan perempuan, tentu saja saya bingung nanti yang upacara siapa. Biasanya hamba Tuhan laki-laki. Tetapi pada saat seperti ini sangat sulit Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka membatasi untuk mengadakan menangani upacara-upacara ya. Saya ke rumah beliau, kebetulan keluarganya semua adalah non-Kristen. Kemudian saya tanya, ini di upacara apa? Prosesinya pemakaman dengan cara apa? Kemudian mereka dengan senang hati mengatakan terserah mau upacara apa. Saya berusaha untuk mencari perlengkapan seperti peti dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah rembukan lagi, keluarga mengatakan diputuskan tidak diupacara secara Kristen. Baik, saya katakan, baik, tidak apa-apa, terserah keluarga. Akhirnya keluarga menyiapkan segala sesuatunya untuk upacara yang non-Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita harus belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menerima pendapat orang satu dengan yang lain. Kita tidak boleh egois dengan pendirian kita, tetapi kita harus menerima. Akhirnya saya tunggu sampai selesai, akan dimakamkan, akan diberangkatkan ke makam. Kemudian ada salah satu hamba Tuhan di situ yang membantu saya untuk menyampaikan kepada keluarga bahwa tidak apa-apa kalau diupacara secara non-Kristen, begitu ya. Tetapi saya sangat bangga, saya sangat salut dengan warga dan kepala desa yang ada di situ. Mereka bukan orang Kristen, tetapi mereka bertanya bahwa kepada istrinya ini, bapak ini dia menganut agama apa? Kristen Pak, sudah dibaptis. Dan tokoh agama tersebut mengatakan, tolong panggil pendetanya supaya didoakan. Ini suatu peristiwa yang langka Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa bapak yang meninggal ini sudah dikain kafan, sudah dimasukkan di dalam keranda, mau diberangkatkan, tetapi saya diberi kesempatan untuk mendoakan terlebih dahulu. Mereka tidak egois, mereka tidak menata semaunya sendiri, tetapi mereka menawarkan bahwa bapak ini yang sudah masuk, yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah masuk di dalam agama Kristen, dihargai. Nah, inilah yang dinamakan saling menerima satu dengan yang lain. Saya menerima kalau mereka mengatur ya jenazah itu menurut mereka, saya menerima. Kemudian tokoh agama yang lain ini mengatakan, kita mau berangkatkan, tapi tolong sampaikan kepada pendeta supaya didoakan. Puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Saya yang di dalam hati juga, seandainya saya boleh mendoakan, saya doakan dulu. Itu keinginan saya di dalam hati. Tetapi belum lagi saya mengutarakan, maka Bapak tokoh agama dan Bapak kepala desa mengatakan, silahkan, monggo didoakan dulu. Akhirnya saya dengan Bapak pendeta yang ada di situ, ada hamba Tuhan, saya mendoakan sebelum proses pemberangkatan jenazah. Itu Pak malam hari. Dan mereka juga katakan nanti di liang lahat setelah dikubur, pada saat penguburan, yang doakan siapa? Mereka memberi kesempatan kepada kami.
Jadi akhirnya di pemakaman sebelum ditutup dengan tanah, Bapak Lurah mengatakan, Bu, ini didoakan sekarang atau nanti setelah ditutup? Saya katakan sekarang. Jadi sebelum itu dimakamkan, sebelum ditutup, maka saya bisa mendoakan. Sangat aneh memang, ya, mereka merawat jenazah itu menurut agama mereka, dan saya diberi kesempatan untuk mendoakan. Ini suatu hal yang aneh yang baru terjadi di dalam kehidupan ini. Kita menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita saling mau menerima satu dengan yang lain, maka akan terjadi kerukunan. Di ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus juga tidak pandang-pandang. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan. Perbedaan itu bukan untuk memisahkan, tetapi perbedaan itu untuk menyatukan. Dan puji nama Tuhan, pada saat di pemakaman mereka juga menghormati pada saat saya berdoa, pada saat saya serahkan, pada saat saya sampaikan doa saya untuk penutupan liang lahat. Mereka menghormati, luar biasa. Jadi kami saling bergandengan tangan, saling melengkapi. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa saling menghargai? Yang kedua, di ayat 1 kita baca, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Artinya apa? Artinya singkirkan semua keegoisan kita. Kita tidak boleh mencari kesenangan sendiri. Kita harus menopang satu dengan yang lain. Yang kuat menopang yang lemah. Jadi seperti kemarin yang saya alami, ya, di salah satu desa yang saya alami, mereka menopang saya dan saya diberi kesempatan untuk mendoakan jenazah almarhum yang sudah dipanggil Tuhan. Puji nama Tuhan, saling menopang, saling menghargai, saling mengisi. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, untuk saling menghargai, yang ketiga, mencari kesenangan sesama. Artinya apa? Memadukan keinginan. Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Seperti kesaksian yang saya sampaikan tadi, kalau keluarga menginginkan jenazah itu dirawat, ya, seperti keyakinan mereka, saya harus terima dengan senang hati. Saya harus padukan. Artinya mereka pun senang, mereka pun nyaman, ya. Dan saya juga senang. Saya tidak peduli itu jenazah mau dirawat dengan cara bagaimana. Tetapi saya bangga, saya bahagia, saya senang bahwa kepala desa dan tokoh agama mengizinkan saya untuk mendoakan jenazah yang mau diberangkatkan. Luar biasa. Tuhan itu akan bekerja di setiap orang yang mau menurut akan kehendaknya. Dan yang ketiga tadi, mencari kesenangan sesama. Dan hasilnya kalau yang pertama menerima satu dengan yang lain, saling menopang dan mencari kesenangan bersama, artinya menyatukan pendapat, menyatukan ide, maka hasilnya kita lihat di ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketukuran dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepadamu sesuai dengan kehendak Kristus. Yang kita dapatkan kalau kita saling menghargai, saling menerima, saling menopang, yang kita hargai, yang kita terima adalah kerukunan. Betapa rukunnya kami bersama-sama dengan warga
desa setempat, Pak Lurah dan tokoh agama yang berbeda agama. Kami bersama-sama memakamkan jenazah Bapak almarhum yang dipanggil Tuhan ini dengan senang hati. Ada satu kerukunan. Ini tidak sering kita jumpai, bahkan mungkin jarang kita jumpai hal yang seperti ini. Ya. Dan yang kedua yang kita dapatkan, ayat 6 kita mau baca. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat saya berdoa, pada saat saya memuliakan nama Allah, maka mereka juga ikut mengaminkan. Kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Kita bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Bukan main. Suatu peristiwa yang saya alami tadi malam, sungguh saya merasa bahwa saya sangat diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, hasilnya kalau kita dapat menyatukan hati, hasilnya ada sukacita. Di ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ada satu sukacita, tidak ada saling bersih tegang urat leher, tidak ada saling egois. Saya mematuhi dan mereka juga mematuhi. Ada satu kerukunan yang luar biasa. Betapa indahnya, betapa senangnya kalau kita sama-sama dapat saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain. Betapa indahnya. Saya sudah katakan bahwa perbedaan itu bukan untuk memisahkan, tetapi perbedaan itu untuk menyatukan. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang juga kalau kita sama-sama saling menghargai. Puji nama Tuhan. Saya ingin membacakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3. Ini adalah ayat penutup kita. Ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, perhatikan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi pandemi ini, mari kita saling menghargai. Mari kita singkirkan keegoisan kita. Mari kita lepaskan keegoisan kita. Kita mau saling menghargai satu dengan yang lain. Bukan main, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya pada siapa? Pada orang-orang yang rukun, yang duduk bersama, yang rukun. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Pandemi ini akan membawa berkat di dalam kehidupan kita. Ada maksud Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Apa maksud Tuhan? Supaya kita boleh saling menopang. Yang kuat menopang yang lemah. Tidak egois sendiri, tetapi harus saling membantu, saling menopang, menyatukan ide, menyatukan pendapat, sehingga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi mencari kesenangan bersama. Artinya apa? Kita harus saling menghargai. Mari kita ambil hikmahnya pandemi ini, ya. Kita tidak usah egois. Mari kita saling menolong, kita saling menghargai. Ingat sekali lagi bahwa perbedaan itu tidak untuk memisahkan, tetapi perbedaan itu untuk mempersatukan. Dari tempat ini saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian tetap berharap kepada Tuhan, tetap rendahkan hati, tetap menerima satu dengan yang lain,
Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya kepada kita. Teristimewa berkat kesehatan akan menjadi milik kita. Berkat sukacita akan menjadi milik kita. Puji nama Tuhan. Haleluya.